Saat ini kita akan masuk dalam pertemuan 10 tentang penyusunan laporan keuangan SKPD. Sebelumnya saya mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan yang selanjutnya di pertemuan 10 ini, bagaimana sih penyusunan laporan keuangan SKPD? Saya membahas hanya di sistem akuntansinya ya. Dan sebelumnya apa sih SKPD itu? SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah, di mana dia ada di lingkungan pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran, yang juga dapat bentuk dinas, badan, kantor, ataupun satuan sebagai pengguna anggaran. SKPD ini harus menyelenggarakan sistem akuntansi guna menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dikelolanya. Sistem pengelolaan APBD yang berlaku saat ini mengharuskan seluruh penerimaan uang oleh SKPD disetorkan ke rekening kas umum daerah dan pengeluarannya dilakukan dari rekening kas umum tersebut ya. Jadi istilah dari Kasda, tugas daerah, pejabat pengelola keuangan daerah PPKD yang bertindak sebagai badan BUD ya. BUD. Dengan demikian, walaupun SKPD telah memiliki dokumen pelaksanaan anggaran DPA, aliran kas masuk yang merupakan pendapatan daerah harus disetorkan ke kas daerah. Demikian juga setiap pembayaran belanja SKPD, uang yang digunakan adalah uang yang berasal dari kas daerah. Pendapatan daerah ada kalanya disetor langsung oleh pihak wajib bayar ke kas daerah. Ada pula yang dibayarkan melalui bendara penerimaan SKPD. Yang disambut selanjutnya disebut bendara penerima yang menyertakan uang. Ya. Berikut ya gambaran laporan keuangannya ya. Kelompok laporan yang pertama itu adalah neraca, di mana kodenya 1, 2, 3. 1 adalah aset, 2 kewajiban, dan 3 ekuitas. Bukannya aktual, jumlahnya sama, jumlah finansial keuangannya. Yang kedua adalah laporan operasional, 8, 9 adalah pendapatan laporan operasional, 9 adalah beban, sama juga aktual. Yang ketiga adalah laporan realisasi anggaran. Di 4 adalah pendapatan laporan realisasi anggaran, 5 adalah belanja, 6 transfer, 7 pembiayaan. Dan pencatatannya adalah melalui ayat jurnal penyusunan di buku jurnal. Jadi posting dulu ke buku besar, penyusunannya juga melalui neraca saldo yang sudah disesuaikan, itu juga harus disesuaikan. Dan ini ya tahap penyusunan laporan keuangan SKPD ini mulai pertama adalah bukti transaksi. Ya, ke jurnal dilihat dulu satu awalnya DPA, posting ke buku besar, lanjut ke neraca saldo. Nah, ini langkahnya di sebelum ke 5 itu ke 4 dulu ya, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, terus ke neraca, setelah penutupan dan laporan keuangan. Sebenarnya melalui situs ini Anda mendapatkan sedikit ya gambaran tentang laporan keuangan. Kita membuat contohnya ini sebentar ya. Saya buka dulu. Ya, di sini adalah buku pembantu ini salah satu buku pembantu milik Badan Pembayaran Umum Daerah ya. Jadi ketika saya membuka buku pembantu listrik ini ya, ini pemerintah daerahnya. Nah, ini kode akunnya ya. Ini salah satu bentuk dari buku
semuanya sama antara pemerintah maupun swasta itu sama, cuma sistemnya yang berbeda. Karena akuntansi pemerintahan ini dipengaruhi oleh undang-undang, dipengaruhi oleh sistem standar akuntansi pemerintahan. Sementara kalau swasta di BSAK seperti itu. Semuanya sama, debit kreditnya sama, accrualnya sama, model-modelnya itu hampir sama, akan tapi di pemerintahan itu sedikit lebih lebih ribet karena di situ ada aturan-aturan yang memang tidak bisa langsung shortcut seperti itu, karena ada anggaran, ada realisasi, ada pertanggungjawaban seperti itu. Karena semuanya ini berkaitan dengan dia sebagai layanan publik. Jadi untuk pertemuan 10 ini saya mencoba hanya untuk menjelaskan tentang sistem akuntansinya. Demikian penyampaian materi saya, dan nanti Anda bisa melihatnya di tugas ya, tugas assessment untuk Anda mengerjakan pertemuan 10 ini. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, mungkin juga ada perkataan saya tidak selaras dengan pendapat Anda. Sebenarnya dosen itu hanya lebih dulu ya untuk belajar, tapi sebenarnya Anda juga bisa mempelajari akuntansi sektor publik ini lebih sempurna daripada dosennya ketika Anda browsing, ketika Anda membaca buku, dan itu menjadi literasi yang bagus sebagai petunjuk bagaimana akuntansi sektor publik. Saya minta maaf ya, saya akhiri pertemuan yang ke-10 ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat di WA ya, di grup seperti itu, di grup di grup kita, dan tugasnya nanti di pada assessment. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat.